Saya lanjutkan kembali dua sisi, saya ingin ke Dokter Pandu terlebih dahulu. Dokter Pandu dari kacamata epidemiologi, terkait dengan varian baru COVID Omikron ini, apa yang perlu diwaspadai? Tadi Dokter Elina sudah menjelaskan ini kan gejalanya ringan dan lain-lain, angka kematian akibat virus ini juga tidak setinggi virus Delta. Tapi tentu masyarakat tidak boleh lengah ya, apa yang harus diwaspadai nih oleh masyarakat, Dokter Pandu? Ya, sebenarnya kan ini bukan pengalaman baru. Ya. Kita menghadapi pandemi virus SARS-CoV-2 yang termasuk golongan RNA virus yang selalu mudah bermutasi. Nah, ini yang menjadi dasar. Dulu kan namanya tipe Wuhan, kemudian menjadi alpha, kemudian beta, terus kemudian ada gamma, mu. Banyak sekali mutasi-mutasi yang terus terjadi dan yang paling menghebohkan yang betul-betul dampaknya seluruh dunia adalah delta. Dan ini yang seharusnya apapun virusnya, kita ikhtiarnya sama. Tadi yang kalau kita mau mengendalikan bagaimana pandemi ini, ya tadi kita mengajak masyarakat untuk mengedukasi masyarakat supaya patuh untuk pakai masker, paling tidak dari komponen 5M, kemudian vaksinasi dijalankan secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya, terutama pada kelompok yang berisiko, dan dilengkapi jangan sampai hanya satu kali. Ketiga adalah testing, pelacakan kasus, dan isolasi yang benar untuk memutus rantai penularan. Dan pemerintah sudah sejak awal tahun ini memajukan, mengaktifkan surveillance genome, sehingga varian-varian baru itu akan terdeteksi lebih cepat dan lebih dini. Dan ini supaya responnya juga kalau ada perubahan kebijakan untuk menanganinya menjadi lebih cepat. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir terhadap kemungkinan varian baru. Mungkin sekarang aja di Indonesia sudah ada varian-varian yang banyak dan juga kita mengekspor varian-varian yang dihasilkan di Indonesia ke negara-negara lain termasuk Singapura dan Malaysia yang mengalami lonjakan dari turunan Delta tadi. Dan ini yang menurut saya apalagi sekarang kita sudah tahu bahwa Omikron itu yang tadinya terjadi perubahan mutasi yang sangat banyak, yang terlalu dikhawatirkan karena itu sifatnya masih hipotesis, ternyata dalam kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan, tapi bukan berarti kita kendor, karena kunci terbesar adalah meningkatkan kekebalan pada penduduk dengan vaksinasi. Ini yang terus harus dijalankan. Varian apapun, vaksin yang di Indonesia mampu mengatasinya. Selama ini belum ada varian yang betul-betul bisa menghindar dari vaksin yang apapun jenisnya. Ada perbedaan yang sangat terlihat nggak, Dokter Pandu, antara yang belum divaksin dan yang sudah divaksin selain gejala yang ringan jika terkena varian baru apapun itu variannya dari COVID-19? Ya, dampak yang paling hebat adalah tidak ada yang kalau sudah divaksin, kebanyakan sebagian besar penduduk tidak akan menjadi berat dan apalagi risikonya untuk meninggal jauh lebih kecil. Jadi walaupun terjadi peningkatan penularan, selama tidak ada yang menjadi berat, tidak perlu masuk rumah sakit tidak kewalahan, dan tidak banyak meningkatkan kematian, sebenarnya pandemi ini sudah lama-lama nanti akan bisa kita tekan supaya menjadi fasenya endemis. Penularan masih ada, tetapi tidak meningkatkan orang harus dilayani di ICU, di rumah sakit, tidak merepotkan Dokter Erlina, ya kan, kemudian juga kematian yang kita bisa cegah. Karena kan sekarang kematiannya hampir mendekati zero. Kalau Jakarta sudah betul-betul zero. Oke, Dokter Elina, ini jadi apapun variannya vaksin kuncinya gitu ya. Nah, ini mendekati akhir tahun. Bukan vaksin saja, prokes protokol juga. kesehatan juga. Jadi memang ikhtiarnya banyak. Apalagi Omikron ini tadi saya lupa menyampaikan, itu banyak kasus reinfeksi. Artinya penyintas yang sudah sembuh bisa kena lagi. Bisa kena lagi karena Omikron, karena salah satu sifatnya adalah dia bisa mengelabui sistem imun. Jadi kan penyintas sudah punya sistem imun, ya, intinya tetap bisa dikelabui oleh Omikron ini. Tetapi itu lagi untungnya gejalanya tidak
berat, hanya ringan-ringan saja. Oke. Tapi meskipun ringan, sakit itu nggak enak. Jadi harus tetap kita waspada hindari. ya. Jadi Baik. prevention, pencegahan penting. Oke, Dokter Nadia ini terakhir ini, Dokter Nadia level 3 PPKM, oke udah diganti judul apapun itu aturannya, tapi harus diingatkan ini masyarakat, pasti akan tidak mungkin menghindari lah ini dok, akhir tahun kerumunan. Apa ini pesan pemerintah? Pasti kita mengharapkan tidak terjadi kerumunan, tapi namanya tahun baru, perayaan keagamaan, pasti sedikit banyak akan terjadi. Pesan apa yang disampaikan pemerintah untuk masyarakat khususnya dok? Sebenarnya kita tahu bahwa pada waktu kita mengeluarkan kebijakan PPKM level 3 itu, kita memperkirakan akan ada mobilisasi sebanyak 3 juta orang di akhir tahun baru itu. Nah tentunya ini memang nggak mudah, walaupun tadi Pak Pandu sampaikan jangan menakut-nakuti masyarakat, tapi masalahnya kadang-kadang kita tidak punya pilihan ya untuk kemudian mengedukasi masyarakat dengan menyampaikan situasi-situasi tertentu. Karena kemudian kita lihat saat ini dengan semakin longgarnya berbagai kegiatan aktivitas masyarakat, masyarakat juga sudah mulai longgar protokol kesehatannya. Kalau dulu di akhir Juli itu vaksin rebutan Mbak Gia, kalau sekarang karena sudah kasus semakin sedikit, untuk vaksinasi juga minat masyarakat juga agak menurun ini. Nah, jadi memang harus kembali kebijakannya bagaimana edukasi yang kuat sambil memaparkan berbagai informasi-informasi tadi tetap menjadi pilihan untuk kita memastikan bahwa kita sampai titik finish untuk menyelesaikan pandemi dan keluar dari endemis ini, keluar dari situasi pandemi ini. Jadi tentunya kami berharap masyarakat untuk ingat bahwa kita pandemi belum selesai, batasi mobilitas kita dan pastikan protokol kesehatan dan segera ajak saudara-saudara kita untuk divaksin untuk melindungi diri kita dari varian-varian baru. Baik, terima kasih Dokter Nadia dan Dokter Pandu Riono sudah bergabung. Pak Trubus terima kasih sudah bergabung bersama kami Dua Sisi. Dokter Elina juga. Pesan yang tadi sangat penting adalah Omikron tidak membahayakan, tapi masyarakat jangan lengah. Masker digunakan, cuci tangan, protokol kesehatan tetap dijalankan. Itu yang paling penting. Dan vaksin yang juga paling penting. Jangan lupa akhir tahun upayakan untuk menghindari kerumunan. Karena sakit itu tidak enak, kata Dokter Elina. Baik, saya Dwi Anggi harus akhiri perbincangan kita di Dua Sisi malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam, sampai jumpa pekan depan.